hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam suasana dan sehat walafiat. Mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang berkah dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dan berlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, oleh takmir diberi judul atau tema menghindari penyakit hati dalam rangka memperoleh keberkahan dalam hidup. Jemaah sekalian, penyakit hati itu bisa dua makna. Hati dalam arti liver itu. Ya, orang sakit hati itu ya livernya bengkak atau apa. Itu akan berakibat penyakit apa? Salah satunya hepatitis. Tetapi yang dimaksud di sini penyakit hati itu yang non fisikal, artinya penyakit rohani manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah punya banyak kelebihan dan kekurangan. Kita ini adalah fi ahsani taqwim. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Gen kita itu adalah gen ahsani taqwim. Sekarang ini kan usumnya orang bicara gen Z atau gen Z. Dulu ada gen milenial, kemudian gen Z atau gen Z. Ya, makhluk manusia yang lahir sekitar tahun 2000-an ya, itu sudah masuk gen Z. Lalu ada lagi generasi lahir tahun 2014 sampai sekarang, yang baru lahir masih anak kaya-kaya itu disebut sebagai generasi alfa. Nah, maka memperoleh keberkahan dalam hidup. Jemaah sekalian, penyakit hati itu bisa dua makna. Hati dalam arti liver itu secara fisikal. Ya, orang sakit hati itu ya livernya bengkak atau apa, itu akan berakibat penyakit apa, salah satunya hepatitis. Tetapi yang dimaksud di sini penyakit hati itu yang non fisikal, artinya penyakit rohani manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah punya banyak kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya itu kita ini adalah fi ahsani taqwim. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna. Gen kita itu adalah gen ahsani taqwim. Sekarang ini kan usumnya orang bicara gen Z atau gen Z. Dulu ada gen milenial, kemudian gen Z atau gen Z atau Z. Ya, makhluk manusia yang lahir sekitar tahun 2000-an ya, itu sudah masuk gen Z. Lalu ada lagi
generasi baru yang lahir tahun 2014 sampai sekarang. Dalam surat Al-Ma'un yang disebutkan "A'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Ini dalam rangka orang fakir, orang miskin itu sorot, jadi berat. Disebutkan dalam Al-Ifaq itu yang sil fakir wa kullu syai'in bidu. Ini balada orang marah, orang miskin. Yang sil fakir, orang fakir ketika berjalan, wa kullu syai'in bidu. Segala sesuatu itu kok bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu berdiri bagus, bersyaitan. Kullu syai'in bidu. Wal ardu tuqlaqu min abwabiha. Dunia ini tertutup dengan abwab. Seakan pintu dunia itu tertutup untuk saya. Saya tidak bisa merasakan seperti yang dirasakan orang. Itu nasibnya orang miskin. Wa tarahu mamqutan wa laysa bimudribi. Dan orang melihat saya sebagai orang yang mampu dan orang yang hina, menjijikkan, walaysa bimudribi, dan tidak tahu apa sebabnya. Dosa apa saja. Perasaan orang-orang fakir itu seperti itu. Hatta al-kilabu idza ra'at dzata ratin khada'at 'alaihi wa harakat adnaba. Sampai anjing tahu orang larat. Hatta al-kilabu idza ra'at dzata ratin. Jadi anjing itu ketika suatu saat melihat orang melarat, orang miskin, kalau berbeda dengan ketika anjing melihat orang yang kaya, bisa membedakan. Jadi sebuah apa namanya balada. Hatta kilabu idza ra'at dzarwatin, sehingga anjing pun idza ra'at ketika melihat dzarwatin, orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya. Jadi anjing kalau melihat orang kaya, orang sugih, khada'at 'alaihi, anjing itu khudu wa harakat adnaba, menggerak-gerakkan ekornya. Jadi sangat hormat anjing, tidak hormat pada orang kaya. Wa idza ra'at yawman faqiran ba'isa, di suatu saat ketika anjing melihat orang melarat, orang miskin, orang gembel, nabahat 'alaihi wa kassarat anjaba, dia menjeguk dan mengeluarkan taring-taringnya seakan-akan mau menerkam orang itu. Jadi, itu baru dirasakan ketika seseorang memang pernah menjadi orang larat. Jadi seperti itu. Nah, kepedulian ini, peduli terhadap sesama, itu adalah bagian untuk mengantisipasi penyakit hasad. Orang lain apa muda mendapatkan kekayaan, saya tetap seperti kemarin, belum bertambah apa-apa. Tapi saya akan selalu berusaha berinfak sekecil apapun. Adwa wa in balat, rutin meskipun sedikit. Adwa wa in balat itu bukan hanya soal membaca Al-Quran, bukan hanya soal berinfak, dalam apa saja yang baik-baik. Jadi kebaikan itu meskipun sedikit tapi rutin.
besar. Meskipun kecil sedikit. Nah, hasad ini ya. apabila tidak dikendalikan, tidak kita tutupi karena hasad, maka bagaimana caranya kita menghilangkan penyakit-penyakit Tuhan ini? Ya, kita kembali kepada Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Nanti kalau itikaf ikut ya datang ya. Kalau itikaf Allah menurunkan Al-Quran sebagai syifa, obat dan mukminin bagi orang lain. Ya, jadi kita berperhati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam rangka menghilangkan hasad, tentang hasad yang luar biasa. Yang pertama, ittaqil mahal. Ini sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqil mahal takun abadan nas. Waspadalah, hati-hatilah terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Baik itu perilaku, ucapan, perbuatan, rezeki yang kita peroleh. Jangan sampai hal yang mengandung keharam. Takun abadan nas, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang baik. Allah bima qasamallahu laka takun abadan nas. Memerangi hasad. Wa ardo itu ridho, rela. Bima qasamallahu laka, terhadap segala sesuatu yang ditentukan Allah kepada kita hari ini. Jadi takdir Allah yang berlaku kepada kita saat ini itu adalah terbaik menurut Allah. Itu harus kita terima dengan Allah dengan ikhlas. Hari ini saya belum bisa kaya raya seperti orang sebelah. Hari ini pangkat saya belum pernah naik. Kita syukuri wa ardo. Itu ada kaitannya dengan ketentuan Allah. Wa ardo bima qasamallahu laka takun abadan nas. Hidup itu kalau seperti itu luar biasa. Orang menikmati apa yang ada. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Jangan lupa berinteraksi, berkomunikasi, berbuat baik terhadap tetangga-tetangga. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendirian, kita membutuhkan orang lain. Maka salah satunya itu kita peduli kepada tetangga. Akun mukminan itu ciri khas orang mukmin yang baik. Wa ahibba lin-nasi kama tuhibbu li-nafsik. Yang keempat, berpasangan baik, selalu berbuat baik, lin-nasi pada semua manusia. Kama tuhibbu li-nafsik, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau kita mencintai orang itu seperti ukurannya, seperti kita mencintai diri. Artinya kalau kita tidak ingin merugikan orang, ya jangan merugikan sendiri. Kalau kita ingin hidup selalu tersenang hidup, kalau tidak ingin disakiti orang, ya jangan menyakiti orang. Itu ada ukurannya. Karena dan yang kelima, wala tu'thiri dhahika fa inna kathrata dhahika tumitul qalba. Ini saya kira sudah penting. Jadi janganlah wala tu'thir, jangan terlalu banyak sampai kita tertawa. Janganlah hidupmu itu engkau penuhi dengan tertawa. Kita tertawa boleh menangis boleh. jangan terlalu dengan tertawa. Kalau ini apa maksudnya terlalu banyak tertawa. Kalau Imam Ghazali
hidupnya itu diisi dengan guyu saja. Nggak boleh ketawa, ngakak nggak boleh. Dulu beruang itu bisa mematikan. Biasa peringatan. Mari Bu. Nabi tidak mengatakan bahkan Nabi ketika menemui istri-istrinya itu ya Allah isinya senyum watabasam. Tapi yang tidak boleh itu adalah terlalu banyak kata. Orang yang terlalu banyak kata yang isinya ular-ular, yang isinya kekurangan dalam hidup. Nah itu dia. Bumi berubah. Banyak yang kayak Rohani dan jiwanya itu mati kepekaan jiwanya, mati kepekaan sosialnya. Itu sebagaimana dia Rasulullah SAW. Nah hadirin jamaah sekalian, dua penyakit rohani, sebenarnya penyakit rohani, termasuk takabur itu juga penyakit rohani. Tapi yang pagi hari ini saya sampaikan, yang pertama adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, dan yang kedua adalah hasad. Yang pertama cinta dunia takut mati, dan yang kedua adalah hasad, dengki, iri, melihat kebaikan orang lain. Nah, dua penyakit saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada tambahan atau pertanyaan hal-hal yang dianggap belum jelas. Saya cukup ya. Terima kasih. Dan saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi memperbaiki hidup kita dalam rangka untuk Insya Allah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Umahat ya. Kurang 5 menit. 34. Kurang 5 menit lagi.